Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Ari Production. Kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 9 MTS semester Gasal. Kali ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Silahkan simak dengan baik penjelasan dari Pak Guru. Kalian amati gambar berikut. Ini adalah suatu bentuk persaudaraan saling menyayangi antar saudara. Gambaran ini menunjukkan bahwa tali persaudaraan itu merupakan hal yang sangat penting untuk kita bina, kita pupuk dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Kalian perhatikan peta konsep berikut ini. Ini adalah materi yang akan kita bahas, meliputi dalil perintah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga, bentuk atau ciri-ciri adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga, cara membiasakan diri beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga, kemudian ada contoh adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga, dan juga hikmah beradab secara Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Sebelum masuk ke pembelajaran, ya mungkin kalian bertanya-tanya dalam hati, ya bagaimana cara memuliakan tetangga sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana memuliakan teman dan juga tamu, ya itu insya Allah akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Simak baik-baik penjelasan dari Pak Guru. Dalil perintah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Secara akli, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa melibatkan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu membutuhkan orang lain, baik saudara, teman, dan tetangga. Sesama saudara, teman, dan tetangga perlu menjalin hubungan yang baik atau adab dengan cara saling menyayangi, menghormati, dan menghargai agar tercapai hidup rukun, damai, aman, dan sentosa. Saudara adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Sampai garis keturunan ketujuh masih dikatakan saudara atau kerabat. Meskipun ada yang disebut saudara dekat dan ada yang disebut saudara jauh. Kadang kita mendengar ada saudara kandung, saudara sepupu, saudara tiri, saudara sepersusuan, saudara sebani Adam, saudara seumat Nabi Muhammad SAW, saudara sebangsa, dan sebagainya. Pada dasarnya kita sama-sama saudara. Kemudian teman itu adalah orang yang pernah bergaul dengan kita, ada di sekitar kita, dan sering bertemu dengan kita. Maka kita kenal ada teman sewaktu kecil, teman sekolah, teman sekantor, teman berorganisasi, teman kerja, dan sebagainya. Pada hakikatnya kita adalah berteman. Bahkan teman tak pandang suku, bangsa, dan agama. Ya, teman tidak memandang suku, bangsa, dan agama. Baik anak-anak, perhatikan lagi. Tetangga ini adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Jika tetangga masih satu RT atau rukun tetangga, dengan kita disebut dengan tetangga dekat.
Jika satu RW atau rukun warga disebut tetangga agak jauh, tetangga jauh. Ada tetangga sedesa, tetangga sekecamatan, dan sebagainya. Tergantung seseorang berada di mana, dia menyebut tetangga. Ini adalah tetangga. Hidup kita di lingkungan kita tidak lepas dari tetangga. Ya, tetangga adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Ya, ini tadi sudah kita jelaskan. Nah, dalil yang menerangkan agar kita berbuat baik terhadap tetangga-tetangga kita bisa kalian lihat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita baca bersama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Ya, ini jelas sekali karena tetangga merupakan orang yang paling dekat dengan kita dan orang yang paling sering kita mintai pertolongan. Makanya kita harus memuliakan tetangga kita. Kemudian yang kedua, bentuk atau ciri-ciri adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Kalian perhatikan dengan baik. Di antaranya adalah menjalin silaturahmi antar saudara, saling perhatian, kasih sayang, menjaga nama baik keluarga, menjauhi sifat permusuhan kepada saudara, menjaga perasaan saudara. Ya, ini adalah beberapa hal yang merupakan ciri-ciri atau bentuk akhlak adab terhadap keluarga kita. Kemudian selanjutnya, bentuk ciri adab kepada teman. Yang pertama, menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Yang kedua, suka membantu teman. Jadi kalau ada teman membutuhkan, maka kita harus senantiasa ikhlas dalam membantunya. Kemudian yang ketiga, membawa kebaikan dalam pergaulan dengan akhlak yang baik tentunya. Yang keempat, menganggap teman sebagai one team, one aim, yang artinya adalah satu tim, satu tujuan. Kemudian yang kelima, menanamkan sifat mengalah, karena dengan sifat mengalah ini akan terbangun rasa saling menghormati satu sama lain, sehingga pertemanan akan berjalan dengan baik. Anak-anak semuanya, selanjutnya adalah bentuk atau ciri-ciri adab kepada tetangga. Yang pertama, menerapkan 5S. Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Ini sangat penting dalam kita menjalin hubungan dengan tetangga kita. Yang kedua, menjaga kerukunan dan keamanan. Ketiga, menganggap tetangga sebagai saudara kita. Yang keempat, saling silaturahmi. Yang kelima, selalu berprasangka yang baik. Yang keenam, selalu membuka pintu maaf apabila tetangga kita mempunyai kesalahan kepada kita. Dan yang ketujuh, menanamkan sifat mengalah. Ini adalah beberapa bentuk ciri adab kepada tetangga. Selanjutnya, cara-cara membiasakan diri beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama, menyadari setiap orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain.
Yang kedua, mempercayai bahwa saudara ibarat sebagian tubuh kita. Jika satu sebagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut sakit. Yang ketiga, memberi perhatian kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang keempat, menjaga sopan santun dan perasaan saudara, teman, dan tetangga. Yang kelima, menggali ilmu atau pengetahuan tentang pentingnya beradab kepada saudara, teman, dan tetangga, terutama ilmu agama. Yang keenam, suka membantu terutama saat mereka membutuhkan. Yang ketujuh, saat-saat tertentu jika ada rezeki lebih, bagi-bagi rezeki secara adil dan merata. Kedelapan, lebih banyak mengulurkan tangan kepada tetangga yang kurang mampu. Yang kesembilan, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa cara agar kita bisa membiasakan diri beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang terakhir adalah hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Tentu banyak sekali hikmah yang bisa kita peroleh apabila kita beradab secara baik, secara Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Di antaranya adalah dapat tercipta suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun dan damai. Yang kedua, selalu menjaga ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dan mengamalkannya. Ketiga, terwujud lingkungan nyaman dan Islami. Keempat, terjalinnya kerukunan antara saudara, teman, dan tetangga. Kelima, memperkecil adanya sifat suudzon antara saudara, teman, dan tetangga. Yang keenam, suasana saling menghormati dan saling menghargai lebih terasa. Dan yang ketujuh, memperbanyak orang yang semakin meningkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah beberapa hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Hal ini sangat penting, maka dari itu marilah kita biasakan untuk beradab yang Islami, yang baik kepada saudara, teman, dan tetangga kita. Baik anak-anak semuanya, setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, sekarang silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan saudara? Dan jelaskan. Yang kedua, bagaimanakah ciri teman yang baik itu? Yang ketiga, apa pengertian tetangga? Dan jelaskan. Yang keempat, mengapa kita perlu adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga? Dan yang kelima, tulis hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang beradab kepada tetangga. Itulah 5 pertanyaan yang kalian wajib untuk menjawabnya. Silakan ditulis dalam buku tulis kalian. Demikianlah yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Pak Guru sampaikan serta dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.